Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Saya Aufifillah Sama dari Universitas Al-Mahata Yogyakarta, program studi pendidikan agama Islam, akan sedikit coba menerangkan isi dari kitab Tanqihul Qaul untuk melengkapi mata kuliah ilmu hadis. Yang terhormat Bapak Nasruddin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tanqihul Qaul. Kitab Tanqihul Qaul ini dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau adalah salah satu ulama yang sudah mendunia, yang sudah tarafnya menjadi ulama internasional, bukan hanya dari dikenal ulama Indonesia, tapi beliau juga sudah dikenal di berbagai dunia. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara, Serang sekitar tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Beliau meninggal di Mekah, Hijaz 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Beliau adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram pada masanya. Ia bergelar Al-Bantani karena beliau berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama intelektual yang sangat produktif, menulis kitab. Jumlah karya kitabnya sampai kurang lebih 115 kitab atau 115 karangan. Salah satunya yaitu kitab Tanqihul Qaul ini. Beliau juga mengarang kitab seperti di bidang ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, dan ilmu hadis. Syekh An-Nawawi Al-Bantani, beliau adalah keturunan nasab bin Umar dan ibunya bernama Zubaidah. Beliau sangat mempunyai banyak gelar karena kepintarannya, karena ketawaduannya, karena pemahamannya, sampai beliau itu dikatakan sebagai dokter ketuhanan. Mengapa dikatakan sebagai dokter ketuhanan? Karena beliau sangat mahir dalam bidang ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, dan ilmu hadis atau ilmu fikih. Ada juga yang memberi nama Al-Sayyid Al-Ulama Al-Hijaz, tokoh ulama Hijaz atau Sayyidul Hijaz, penjaga Hijaz. Ada juga Nawawi Ats-Tsani atau juga Nawawi kedua. Orang pertama yang memberi gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Ada juga yang memberi gelar Al-Imam wa Al-Fam Al-Mudaqqik, tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Ada juga yang memberi gelar beliau Al-Imam Ulama Al-Haramain, imam ulama dua kota suci. Ada yang mengatakan juga Asy-Syaikh Al-Faqih, disematkan oleh kalangan pesantren. Atau juga ada lagi Bapak Kitab Kuning Indonesia, disematkan oleh para ulama Indonesia. Beliau juga terkenal dengan karomah-karomahnya, seperti contohnya beliau sholat di dalam mulut ular yang sangat besar. Ketika suatu hari beliau ingin sholat lalu menemukan sebuah gua, lalu beliau masuk ke dalam gua itu untuk mengumandangkan azan. Sesudahnya beliau mengumandangkan azan, beliau lalu menunggu para jamaah atau para orang-orang di sekitar untuk melaksanakan sholat. Tetapi tidak ada seorang pun yang memasuki goa itu. Lantas beliau langsung qomat
kemudian dilanjutkan dengan sholat sendirian. Setelahnya beliau sholat sendirian, lalu beliau keluar dari gua itu, dan seketika beliau keluar dari gua tersebut, beliau menengok ke belakang. Lantas apa yang beliau lihat? Beliau melihat gua yang beliau tempati untuk sholat adalah mulut ular yang begitu besar, dan di situ beliau baru sadar bahwa beliau itu sholat dalam mulut ular yang begitu besar. Dalam kitab ini menjelaskan tentang bab keutamaan wudhu, ada bab pentingnya orang yang berilmu. Kitab Tanqihul Qaul ini juga mempunyai beberapa juz, tetapi yang saya pegang ini adalah juz tsani atau juz kedua dari kitab Tanqihul Qaul. Kitab Tanqihul Qaul ini menerangkan tentang keutamaan ilmu dan ulama atau orang-orang yang memiliki ilmu. Kenapa dia mengarang bab tersebut di dalam karangannya? Mengapa Syekh Nawawi mengarang penjelasan keutamaan orang ilmu dan ulama? Karena pada waktu zaman Nabi, khususnya pada zaman peperangan, orang-orang yang mengikuti peperangan itu pilihannya cuma ada dua, yaitu mati atau hidup. Orang zaman dulu jika mati itu balasannya syahid atau langsung surga seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka hidup atau lolos dalam peperangan, mereka juga akan menjadi atau mengambil harta kekayaan dari musuh atau harta rampasan perang. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang tersebut itu jika mati ya sudah ada imbalannya, yaitu mati syahid. Beda dengan orang sekarang. Ya. Terus akhirnya Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membicarakan jika semua orang Muslim ikut peperangan lantas mati semua, terus siapa yang akan melanjutkan ajaran Islam kepada seluruh umat-umat Muslim di dunia atau seluruh manusia di dunia ini? Kenapa Nabi Muhammad SAW berbicara seperti itu? Karena dulu sempat waktu suatu peperangan 70 orang atau 70 nyawa orang penghafal Quran itu tewas di dalam medan perang. Akhirnya beliau takut misalkan orang-orang yang ahli Quran atau orang-orang yang ahli hadis atau orang-orang yang ahli dalam berbagai ilmu itu semuanya meninggal dalam perang. Akhirnya dibagi orang yang wajib, ada orang yang wajib untuk menuntut ilmu, ada orang yang wajib untuk mengikuti. Jadi dalam kitab Tanqihul Qaul ini ada yang menjelaskan seperti tadi keutamaan orang yang berilmu atau pentingnya ulama, karena waktu suatu perang itu para penghafal Quran banyak yang meninggal ya, ada 70 orang. Akhirnya Nabi mewajibkan setengah untuk belajar agama dan setengahnya untuk ikut perang. Nah, di situ barulah muncul Syekh An-Nawawi membuat kitabnya atau membuat suatu karya, yaitu dengan bab keutamaan orang yang berilmu dan ulama. Dan di sini juga ada yang dijelaskan di kitab Tanqihul Qaul juz 2 itu tentang sholat adalah tiang agama. Faqala sallallahu alaihi wasallam, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaannya sholat atau tentang sholat adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, sholat itu untuk menjaga agama. Sopone wong nindakake sholat podo karo ngedekake agama. Maksudnya siapapun orang yang melaksanakan sholat
umat Islam yang melaksanakan sholat, sama saja dia atau mereka itu sudah membesarkan agama Islam atau sudah seperti menyebarkan agama Islam. Tetapi lan sopone wong sing ninggalake sholat podo karo ngerusak agama Islam. Jadi ketika orang Islam tidak melaksanakan sholat, itu kata Nabi Muhammad SAW sama saja seperti orang itu merusak agamanya sendiri, agama Islam. Ada lagi waqala sallallahu alaihi wasallam man taraka sholatu muta'ammidan faqad kafara jiharan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka sapa wong kang ninggalake sapa man ing salat muta'ammidan hale kang nyejak faqad kafara jiharon, mongko teman-teman kufur sapa man jiharon hale ngibang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah bersabda, siapa orang sapa wong ninggalake salat, meninggalkan salat kanthi nyeja atau dengan sengaja, mongko dheweke mongko dirinya sendirinya masuk orang-orang yang kufur secara terang-terangan. Hadis Ibrani saking Anas bin Malik kelebu hadis hasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kitab Tariqul Qaul ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas nama pribadi saya sendiri, karena di sini saya juga masih belajar, dan insya Allah semuanya menjadi barokah dan menjadi penunjang kita untuk masuk surganya Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.